Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, khususnya sahabat RQRM Rumah Al-Quran Riyadhul Muhibbin dan sahabat kajian Tauhid.com serta para pemirsa channel YouTube kajian Tauhid.com, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Juga demikian para peserta Zoom meeting yang dimuliakan, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari segala keburukan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini sebuah materi yang sangat mendasar dalam agama kita, agama Islam yang suci ini memiliki dasar, memiliki inti ajaran. Dasar serta inti ajaran tersebut adalah at-tauhid. At-tauhid merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku dalam peribadatan. At-tauhid, tujuan diutusnya seluruh para rasul. Dari rasul pertama, Rasulullah Nuh alaihissalam, sampai penutup para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat, salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tingginya kedudukan tauhid, demikian mendasarnya tauhid dalam ajaran agama Islam, demikian keistimewaan tauhid bagi pelakunya. Juga demikian tauhid merupakan inti ajaran agama Islam. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awal dakwah, di pertengahan maupun di akhir-akhir masa hidup beliau, kecuali tauhid tetap menjadi yang terutama dari apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau juga menyampaikan seluruh ajaran agama Islam yang lainnya selain tauhid, tetapi tauhid ajaran yang pertama, tauhid ajaran yang terutama. Sebagaimana semboyan website kami kajian Tauhid.com, tauhid pertama dan terutama. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat share screen berikut ini. Materi kita mengenal tauhid dan syirik lebih dekat. Baik. Pada materi ini kita akan berkenalan dengan tauhid, mengenal pembagiannya, serta
mengenal lawannya yaitu syirik serta pembagiannya. Dengan mohon taufik kepada Allah Ta'ala, kita berusaha menjaga keikhlasan, menjaga niat agar senantiasa ikhlas, dan juga menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kata kunci pertama adalah apakah tauhid itu? Definisi tauhid disimpulkan oleh ulama dari dalil-dalilnya adalah ifradullahi subhanahu bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Mengesahkan Allah Subhanahu dalam kekhususannya. Apakah kekhususan Allah Ta'ala? Apakah kekhususan ketuhanan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala karena satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kekhususan perbuatan Allah yang dinamakan dengan rububiyah. Yang kedua, kekhususan hak Allah untuk diibadahi yang dinamakan dengan uluhiyah. Dan yang ketiga, kekhususan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang paling mulia yang dinamakan dengan al-asma'ul husna was sifatul ulya. Nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang paling sempurna. Inilah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah atau istilahnya mentauhidkan Allah. Cakupannya mengesahkan Allah itu ada 3. Yaitu tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, mengesahkan Allah di dalam hak Allah untuk diibadahi yang dinamakan dengan tauhidul uluhiyah, dan mengesahkan Allah di dalam namanya yang husna, yang terindah, dan sifat-sifatnya yang ulya, yang paling mulia, atau yang dinamakan dengan tauhidul asma was sifat. Sehingga ketika ulama mengatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 berdasarkan dalil-dalilnya, itu maksudnya bukan Tuhan umat Islam 3, bukan. Tidak sama dengan keyakinan Trinitas pada agama lain. Tetap namanya tauhid itu mengesahkan Allah Ta'ala, meyakini Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Satu berarti Tuhan umat Islam dan hakikatnya Tuhan seluruh alam semesta. Akan tetapi mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, itu cakupannya ada 3 karena terkait dengan definisi tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam kekhususannya. Sedangkan kekhususan Allah terkait dengan 3 hal.
rububiyah, yaitu perbuatan ketuhanan, uluhiyah, yaitu hak Tuhan yang hanya dimiliki oleh Tuhan yang hak, yaitu Allah, yaitu hak untuk diibadahi, serta nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang paling sempurna, yang itu merupakan nama-nama dan sifat Tuhan yang hak. Dan satu-satunya Tuhan yang hak adalah Allah. Lalu apakah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah? Maksud mengesahkan itu bukan hanya masalah meyakini, bukan hanya masalah keyakinan. Tauhid tidak sama hanya dengan keyakinan. Tauhid bukanlah hanya dengan keyakinan. Tauhid tidak sama dengan keyakinan saja. Karena tauhid isinya keyakinan dan plus. Oleh karena itu ketika disebutkan dalam definisi mengesahkan Allah Subhanahu dalam khususannya, itu maksudnya adalah meyakini hal itu dan melaksanakan tuntutannya dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Dengan demikian, tauhid itu keyakinan, 1, 2 ucapan, 3 perbuatan. Atau dengan kata lain, tauhid itu mencakup, mengesahkan Allah itu mencakup mengesahkan Allah dengan hati dan mengesahkan Allah dengan anggota tubuh lahir, zahir. Sehingga hasilnya adalah mengesahkan Allah itu dengan keyakinan, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Atau lebih detail lagi bisa disampaikan bahwa mengesahkan Allah itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, baik ucapan dan perbuatan yang batin yaitu hati, maupun ucapan dan perbuatan yang lahir yaitu ucapan lisan dan perbuatan anggota tubuh lahiriah selain lisan. Kalau muncul pertanyaan, bagaimana hati bisa berucap? Bagaimana hati bisa berbuat? Karena ucapan dan perbuatan mencakup batin maupun zahir. Jawabannya ulama telah mendefinisikan ataupun menjelaskan bahwa hati bisa berucap, hati bisa berbuat. Artinya ada ucapan hati dan ada perbuatan hati. Apa bedanya? Sekilas saja saya sampaikan di sini. Ucapan hati itu keyakinan hati. Pembenaran hati terhadap sebuah perkara. Kalau hati itu membenarkan sesuatu, kalau hati itu meyakini kebenaran sesuatu, meyakini sesuatu, berarti hati sedang berucap. Adapun perbuatan hati adalah gerakan hati yang membuahkan amal zahir. Seperti takut kepada Allah membuahkan menghindari maksiat. Seperti cinta kepada Allah membuahkan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Semuanya itu bisa dimasuki tauhid. Bahkan tertuntut seorang muslim dan muslimah untuk mentauhidkan Allah dengan ucapan dan perbuatan. Baik ucapan dan perbuatan hati maupun ucapan dan perbuatan lahiriah. Karena tauhid itu cakupannya ucapan dan perbuatan zahir maupun batin, maka kebalikannya syirik itu bisa masuk mengotori ucapan maupun perbuatan. Baik ucapan dan perbuatan hati maupun ucapan dan perbuatan lahiriah. Itulah bahasa definisi yang ciri khasnya jami' mani. Menggabungkan, saya ulangi, mengumpulkan jami'
mani dan membatasi. Sehingga tidak mudah membuat bahasa definisi. Karena harus terpenuhi kriteria definitif yang mengumpulkan dan memberikan batasan-batasan. Kalau definisi tauhid, maka selain tauhid tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan yang tauhid tidak bisa keluar darinya. Dan definisi yang ada di hadapan Anda ini sudah disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalilnya. Baik, kita lanjutkan. Cakupan tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Ifradullah bi af'alihi. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya apa? Sekali lagi ada dua poin besar. Meyakini dan melaksanakan tuntutannya dalam ucapan maupun perbuatan. Bahwa hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan kekhususannya. Yang merupakan kekhususannya. Seperti apa? Seperti menciptakan makhluk, mengatur makhluk, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, keburukan secara mutlak, memberikan manfaat secara mutlak, menghidupkan, mematikan, dan lainnya yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tauhid rububiyah bisa terwujud dengan keyakinan, bisa terwujud dengan ucapan, bisa terwujud dengan perbuatan. Sebaliknya, syirik dalam masalah perbuatan, dalam masalah yang terkait dengan perbuatan Allah bisa masuk dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Yang nanti insya Allah akan saya sampaikan perinciannya, sedikit perinciannya. Sehingga ini penting untuk tes bagi kita. Apakah kita benar-benar mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Cek keyakinan kita, apakah ada syirik dalam masalah yang terkait dengan rububiyah Allah. Cek ucapan kita, apakah ada syirik dalam masalah rububiyah Allah. Cek perbuatan kita, apakah ada syirik dalam masalah rububiyah Allah. Kemudian berikutnya adalah dalil tauhid rububiyah. Jadi ulama menyimpulkan definisi tauhid rububiyah itu berdasarkan dalilnya. Berdasarkan dalilnya. Hanya saja satu hal yang sangat dimaklumi, sangat dipahami oleh orang-orang yang berada dalam barisan para ulama dan para pelajar ilmu syar'i, bahwa dalil itu ada yang menunjukkan secara langsung dan ada yang tidak demikian, sehingga butuh ilmu alat, entah itu usul fikih, qawaidul fiqhiyah, usul tafsir, qawaidul tafsir, untuk bisa menyimpulkan, oh dari dalil-dalilnya disimpulkan namanya tauhid itu cakupannya ada 3, dan tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, dan seterusnya. Jadi tidak harus namanya dalil itu menunjukkan langsung, sehingga misalnya ulama menjelaskan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Lalu harus ada dalil yang kalimatnya seperti itu. Persis seperti kalimat definisi, tidak? Dan saya rasa tidak ada satupun orang yang faham
dalil dan pendalilan dari para ulama dan para penuntut ilmu syar'i yang akan mengatakan demikian. Oleh karena itu, ketika ulama menyusun rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, dan seterusnya, betapa banyak dari hal-hal itu yang atau dari hal-hal itu dan hal-hal yang semisal itu dalam kitab-kitab para ulama yang dalilnya tidak menunjukkan secara langsung persis bagaimana kesimpulan para ulama dari dalil-dalilnya. Karena dalil itu bisa indikasinya langsung maupun tidak langsung, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah menggunakan ilmu-ilmu alat yang saya sampaikan tadi atau ilmu-ilmu lain yang diperlukan. Baik, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil dari tauhid rububiyah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, pergantian malam, siang, kapal yang berlayar di laut, kemudian apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, dan seterusnya, semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang mengerti. Ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan itu semua. Allah lah yang mengatur itu semua. Allah lah yang mentakdirkan itu semua. Dan penciptaan, pengaturan, pentakdiran itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mampu melakukan hal itu. Oleh karena itu yang disebutkan di sini adalah hanya Allah menisbatkan kejadian yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 164 itu kepada Allah saja. Tidak kepada selain Allah. Ini berarti kekhususan Allah terkait dengan perbuatan ketuhanan. Apalagi di dalam surat Al-Fatihah, sebuah surat yang wajib kita baca dalam salat-salat kita, yang di dalamnya terkumpul 3 macam dalil, yaitu dalil tauhidul rububiyah, dalil tauhidul uluhiyah, dan dalil tauhidul asma wa sifat. Mana dalil tauhidul rububiyahnya dalam Al-Fatihah? Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan pengatur seluruh alam semesta ini dengan menciptakannya, dengan mengaturnya, mentakdirkannya, dan seterusnya, menghidupkan, mematikan. Itulah yang terkandung dalam Rabbil Alamin dalam Al-Fatihah. Berikutnya, apakah tauhidul uluhiyah? Dalilnya tidak hanya 1-2 itu aja ya. Dalilnya banyak, tauhidul rububiyah, tapi kita menyingkat alokasi waktu untuk bisa nanti ada sesi tanya jawab insyaallah taala. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya apa? Sama, meyakini dan melaksanakan tuntutannya dalam ucapan maupun perbuatan, bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Tidak boleh seseorang mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah. Baik dalam bentuk ibadah lahiriah maupun dalam bentuk ibadah batin. Ibadah hati. Baik dalam bentuk ibadah ucapan maupun dalam bentuk ibadah perbuatan. Semuanya
Kalau itu sampai tataran ibadah, harus dipersembahkan kepada Allah saja. Kalau begitu, namanya syirik dalam uluhiyah, itu juga masuk dalam keyakinan, masuk dalam ucap, bisa masuk dalam keyakinan, bisa masuk dalam ucapan, bisa masuk dalam perbuatan. Dan namanya tauhid uluhiyah, segala perbuatan manusia yang masuk dalam tingkatan ibadah wajib dipersembahkan pada Allah saja dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Seluruh ibadah, zahir maupun batin. Kalau ibadah zahir, sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, dan seterusnya, mudah difahami. Itu semuanya harus dipersembahkan kepada Allah saja. Itulah tauhid uluhiyah. Sekarang kalau ibadah batin bagaimana? Contoh takut. Takut itu ada yang sampai pada tingkatan menyembah, dan ada yang tidak sampai tingkatan menyembah. Kalau takut yang sampai pelakunya dikatakan menyembah, itu namanya takut yang ibadah. Takut yang seperti inilah yang wajib dipersembahkan kepada Allah. Tidak boleh kita takut kecuali kepada Allah dengan jenis takut yang sampai kriteria ibadah. Sampai pelakunya dikatakan menyembah. Oleh karena itu, konsekuensi tauhid uluhiyah, barang siapa takut yang jenis ibadah ini dipersembahkan kepada selain Allah, barang siapa yang persembahkan takut yang jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka dia dikatakan menyembah selain Allah. Karena ibadah itu, sebagaimana definisikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jamin li ma yuhibbullah wa yardah. Minal aqwal wal a'mal adz-dzahir wal batin. Sebuah istilah yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan ridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu ada ibadah batin, takut, cinta, harap, dan seterusnya. Dan juga ada ibadah zahir. Maka semuanya saja kalau sudah sampai tingkatan ibadah, wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang persembahkan satu saja ibadah, meskipun itu ibadah hati, zahirnya menyembah Allah, ibadah-ibadah zahir dia persembahkan kepada Allah saja, tapi ada satu ibadah batin dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia sudah keluar dari agama Islam karena dia sudah melakukan kesyirikan besar yang membatalkan dasar keislamannya, mengeluarkan dari agama Islam. Inilah dasar tauhid. Saya ulangi, inilah dasar ajaran agama Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. Seluruh ibadah wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Lalu apakah itu perincian dari bentuk-bentuk kesyirikan dalam masalah uluhiyah? Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah sembahan selain Allah. Inilah la ilaha illallah. Ani abudullah, sembahlah Allah saja. Ini sepadan dengan illallah pada la ilaha illallah. Wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut, dan jauhilah sembahan selain Allah. Ini sepadan dengan la ilaha pada la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid. Inilah tujuan diutusnya setiap atau seluruh para rasul. Nih, kami telah mengutus seorang rasul pada tiap umat. Sangat tinggi kedudukan tauhid ini dalam bangunan ajaran agama Islam. Berarti kita ini sedang ditakdirkan oleh Allah mempelajari ajaran Islam yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya
dibandingkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Tidak setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ajaran agama Allah yang paling tinggi ini. Oleh karena itu ulama mengatakan wa'adhu ma'amarallahu bi at-tauhid. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Perintah Allah itu banyak. Salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Tapi yang terbesar adalah at-tauhid. Dan kita dipilih oleh Allah pada pagi hari ini untuk mempelajari ajaran agama yang Allah yang terbesar. Dan tidak setiap orang mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Adapun dalil dalam surat Al-Fatihah tentang tauhidul uluhiyah adalah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Sepadan dengan ani'budullaha. Dan sembahlah Allah saja, jangan menyembah selainnya. Untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, jangan menyembah selainnya. Itu tugas para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kemudian cakupan tauhid yang berikutnya adalah tauhidul asma was sifat. Apa tauhidul asma was sifat? Definisinya sederhana, ifradullah bi asma'il husna wa sifatihil ulia. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia. Al-asma'ul husna, penerjemahan yang benar adalah nama-namanya yang terindah. Kalau nama-namanya yang indah saja belum menutup pintu kesyirikan. Karena banyak selain nama Allah yang indah. Banyak nama-nama selain nama-nama Allah yang indah. Oleh karena itu, kalau Al-Asma'ul Husna diartikan dengan nama-nama yang indah saja belum menutup pintu kesyirikan. Baru tauhid kalau diartikan Al-Asma'ul Husna dengan nama-namanya yang terindah. Karena kalau sudah menutup pintu kesyirikan. Tidak ada yang sama, apalagi melebihi keindahan nama-nama Allah. Juga demikian sifat-sifatnya al-ulya, yaitu yang termulia. Dan penerjemahan ini sangat sesuai dengan akar bahasa al-husna dan al-ula atau al-ulya. Baik. Apa maksud mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia? Yaitu menetapkan seluruh nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan memenuhi tuntutannya. Dan menetapkan tuntutannya juga, serta meniadakan kesamaannya dengan makhluk dalam nama dan sifat Allah. Yaitu meyakini dan melaksanakan tuntutannya bahwa hanya Allah lah yang berhak bernama dengan nama-namanya yang terindah dan bersifat dengan sifat-sifatnya yang termulia, paling sempurna, tidak ada aib sedikit pun, tidak ada kurang sempurnaan sedikit pun. Meyakini bahwa selain Allah tidak berhak dikatakan memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Raja dunia ini, kemudian dukun, kemudian ulama bahkan, dan seluruhnya selain Allah tidak berhak bernama dengan nama-nama yang husna dan bersifat dengan sifat-sifatnya yang ulia. Baik. Dalilnya, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah. Kalau kata-kata hanya ini menunjukkan pembatasan, berarti tauhid. Hanya Allah yang memiliki al-asmaul husna. Lalu mana sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya terkandung dalam al-asmaul husna. Karena kaidahnya, berdasarkan dalilnya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Sehingga walaupun dalil ini zahirnya adalah terkait dengan nama Allah, tapi terkandung dalamnya terkait dengan sifat Allah. Dan oleh karena itu terjemahan ayat ini hakikatnya adalah
dan hanya milik Allah lah al-asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Begitu. Karena setiap al-asmaul husna mengandung sifat-sifatnya yang termulia. Artinya selain Allah tidak berhak dikatakan memiliki al-asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Itulah nama-nama ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan. Itulah nama-nama Tuhan, saya ulangi, itulah nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang hak, yaitu satu-satunya Tuhan yang hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Definisi syirik. Definisi syirik. Syirik itu dibagi oleh ulama menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar dikatakan besar atau akbar karena ada yang kecil. Dan perbedaannya sebentar lagi akan saya sampaikan insya Allah. Mari kita pahami dulu perbedaan dari sisi definisi. Ingat, definisi itu sifatnya definitif, jami mengumpulkan, dan mani memberi batasan, membatasi. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususannya, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Baik. Baik. Perhatikan kalimat ini. Begitu detailnya ulama menyusun kalimat. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Musawatu ghairillahi billah. Begitu bahasa Arabnya. Bukan kalimat ulama menyamakan Allah dengan selain Allah. Walaupun sesungguhnya intinya sama, tapi ada perbedaan sebetulnya. Kalau kalimat menyamakan selain Allah dengan Allah, itu mengisyaratkan selain Allah itu di bawah. Kedudukannya sebagai makhluk tidak setinggi Al-Khaliq sang pencipta. Ketika disamakan, yang di bawah ini berarti dinaikkan ke atas, disejajarkan dengan Allah. Itulah isyarat kalimat ini. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan ulama membuat definisi seperti itu karena memang dalilnya begitu. Perhatikan dalilnya ini. Id nusawwikum birabbil alamin. Karena kami mempersamakan kalian berhala-berhala. Yaitu makhluk dulu yang disebutkan. Selain Allah dulu. Karena selain Allah itu seluruhnya makhluk. Baru Allah dengan Tuhan seluruh makhluk. Poin yang paling penting dalam definisi syirik akbar, satu, menyamakan. Berarti mensejajarkan persis, itulah menyamakan. Kedua, yang disamakan adalah selain Allah dengan Allah dalam kekhususannya. Ini yang kedua. Dengan demikian bisa kita pahami, karena kekhususan Allah itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, maka bisa kita pahami bahwa syirik itu ada dalam masalah rububiyah, ada dalam masalah uluhiyah, dan ada dalam masalah al-asma wa sifat. Dan syirik besar ini kalau dilakukan oleh seorang muslim, waliyadzubillah, akan mengeluarkan dia dari Islam. Dikatakan besar karena ada syirik yang di bawahnya, yaitu yang syirik kecil, dan keburukannya syirik kecil ini tidak sampai seperti syirik besar. Baik, syirik kecil adalah segala yang dilarang dalam syariat, sedangkan dalam nas, dalam dalil, disebut dengan nama syirik dan menghantarkan kepada kesyirikan besar, sebagai sarana kepada kesyirikan besar. 3 poin ya, syirik kecil, sebuah perbuatan dalam Islam divonis syirik kecil,
Satu, hal itu dilarang dalam syariat. Dua, dalam dalil disebut dengan istilah syirik. Tiga, kalau dilakukan nanti akan menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik besar. Walaupun belum sampai, ketika melakukan syirik kecil, belum sampai syirik besar, tapi kalau dilakukan bisa berpotensi akan membawa kepada lubang syirik besar. Baik. Syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengapa? Perhatikan alasannya ini. Karena tidak sampai ada unsur menyamakan selain Allah dengan Allah dalam khususannya. Karena yang dikatakan besar itu ketika menyamakan. Kalau nggak menyamakan, tidak. Menyamakan dalam kekhususan Allah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam khususannya. Contoh, kalau syirik kecil itu memakai jima dari benda-benda sepele seperti gelang, akar tumbuhan tertentu, tulang, dan seterusnya. Baik. Perhatikan, terkait dengan memakai jimat seperti ini, Rasulullah SAW memvonis dengan istilah syirik dalam dalil. Sesuai dengan definisi syirik kecil. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, kalung, mani-mani atau semisalnya, itu maksud tamimah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Begitu Rasulullah SAW bersabda. Yang artinya seperti tadi. Baik. Adapun syirik besar ya jelas sekali seperti sujud menyembah selain Allah, menyembah patung, atau seperti berdoa kepada mayit. Jadi jika diberi contoh, maka contoh syirik besar seperti berdoa kepada mayit. Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, doa wal ibadah. Intinya bahwa doa itu adalah ibadah. Baik, nanti lebih lanjut akan saya sebutkan contoh-contohnya insya Allah. Sekarang kita fahami dulu perbedaannya antara syirik besar dan syirik kecil. Dari sisi diampuni atau tidaknya, maka pelaku syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Kecuali jika bertaubat dengan terpenuhi 7 syarat taubat. Yaitu Islam, ikhlas, menyesal, berhenti saat itu juga dari dosa, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangi, kemudian sebelum matahari terbit dari barat, dan sebelum yang ketujuh, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Itu 7 syarat yang berlaku untuk seluruh dosa. Termasuk dosa syirik besar. Adapun syirik kecil, ulama berselisih pendapat tentang pelakunya yang mati jika tidak bertobat dari syirik kecil. Kalau mati tidak bertobat dari syirik besar, jelas dalilnya. Tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama. Maka dia pasti tidak diampuni oleh Allah jika mati dalam keadaan melakukan syirik besar yang dia tidak bertobat darinya. Kalau pelaku syirik kecil mati tidak bertaubat, maka mayoritas ulama berpendapat ini tergantung kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni, dan jika tidak, maka ya Allah akan azab. Namun tidak kekal. Nanti pastinya akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kekal di surga. Tapi harus masuk neraka dulu jika Allah tidak mengampuni dosanya. Dan inilah pendapat yang terkuat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun perbedaan yang kedua, dari sisi menggugurkan amal atau tidaknya, syirik besar menggugurkan seluruh amal pelakunya. Seluruh amal soleh pelakunya. Sudah pernah haji, sudah pernah zakat, sudah pernah sholat, puasa. Begitu satu syirik besar dilakukan, satu saja. Dan bahkan walaupun zahirnya tidak melakukan syirik besar, tidak menyembah selain Allah, zahirnya
sholat 5 waktu dan seterusnya, tapi batinnya ada satu ibadah saja dipersembahkan kepada selain Allah. Misalkan ibadah takut, ibadah cinta, ibadah harap. Tetapi sekali lagi, cinta ada yang bukan ibadah, harap ada yang bukan ibadah, takut ada yang bukan ibadah, tetapi cinta, takut, harap ada yang tingkatan ibadah. Yang tingkatan ibadah ini, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka menggugurkan seluruh amal solehnya tadi, hajinya, puasanya, zakatnya, yang sudah dilakukan bertahun-tahun tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan besar dan dari seluruh perkara keburukan. Allahumma amin. Sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amalan, hanya menggugurkan amal yang terkotorinya. Hanya menggugurkan amal yang terkotorinya. Ya. Adapun dari sisi mengeluarkan dari Islam atau tidaknya, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Bagaimana kalau bertobat? Kalau bertobat ya kembali lagi masuk ke dalam ajaran agama Islam. Baik. Yang keempat, dari sisi kekal di neraka atau tidaknya. Pelaku syirik besar jika mati tidak bertobat kekal selamanya. Sedangkan syirik kecil tidak. Status dosanya kalau syirik besar ini termasuk pembatal keislaman, yaitu memurtadkan pelakunya. Sedangkan syirik kecil, meski tidak sampai membatalkan keislaman, namun secara jenis dan secara umum, termasuk dosa besar yang terbesar sudah syirik akbar. Yaitu urutannya syirik akbar dulu, baru kemudian syirik kecil, baru kemudian bid'ah, baru kemudian dosa besar, baru kemudian dosa kecil. Baik, wallahu a'lam. Kemudian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lebih melangkah lebih rinci, atau sedikit lebih rinci insya Allah, tentang macam-macam syirik dan tinjauan pembagiannya. Perlu saya kenalkan ini agar kita tidak bingung. Kok ada ulama yang membagi syirik menjadi sekian. Ada ulama lain yang membagi syirik menjadi sekian. Di kitab ini syirik menjadi sekian dan seterusnya. Enggak mengapa membagi-bagi seperti itu asalkan tidak salah. Asalkan sesuai dengan dalil. Karena pembagian itu bisa berbeda-beda berdasarkan tinjauannya masing-masing. Dua orang disuruh sifati sebuah masjid. Orang yang pertama mengatakan masjid itu terbagi menjadi 5 ditinjau dari sisi pintunya. Orang yang kedua mengatakan masjid itu terbagi menjadi 3 ditinjau dari sisi lantainya. Nggak masalah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan syirik kalau syirik itu terbagi menjadi 4, syirik doa, syirik niat, syirik taat, syirik cinta, ditinjau dari sisi poros berbagai bentuk syirik akbar. Dan ditinjau dari kekhususan Allah, maka syirik dari kekhususan Allah yang dilanggar, maka syirik terbagi menjadi 3. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Ditinjau dari sisi jelas dan samarnya, syirik terbagi menjadi 2. Ada yang jali, yaitu jelas, syirik yang jelas, dan ada yang khafi, yaitu samar. Ditinjau dari mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak, maka syirik terbagi 2. Ada yang besar dan ada yang kecil. Baik. Macam-macam syirik besar. Macam-macam syirik besar. Sebagaimana tadi saya definisikan bahwa saya sampaikan definisinya bahwa syirik besar itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dalam ar-rububiyah, dalam al-uluhiyah, dan dalam al-asma was sifat. Baik. Kalau begitu,
ditinjau dari sisi kesusahan Allah yang dilanggar, maka syirik besar terbagi menjadi 3. Syirik besar dalam rububiyah, syirik besar dalam uluhiyah, dan syirik besar dalam al-asma was sifat. Sedangkan masing-masingnya terbagi 3 lagi dalam masalah keyakinan, dalam masalah ucapan, dalam masalah perbuatan. Maksudnya begini, bahwa syirik besar dalam masalah rububiyah itu bisa mengotori keyakinan seorang, bisa mengotori ucapan seorang, bisa mengotori perbuatan seorang. Juga demikian syirik besar dalam masalah al-uluhiyah bisa mengotori keyakinan, ucapan maupun perbuatan seorang. Syirik dalam masalah al-asma wa sifat bisa mengotori keyakinan, ucapan maupun perbuatan seorang. Dalam masalah keyakinan, misalnya terkait dengan syirik dalam masalah rububiyah, syirik besar. Misalnya meyakini ada selain Allah yang mampu menciptakan atau mampu menghidupkan makhluk, mampu mematikan makhluk secara mutlak sebagaimana Allah Ta'ala mematikan, menghidupkan. Atau memiliki sesuatu dengan kepemilikan mutlak. Maksudnya dengan kepemilikan mutlak itu bebas untuk mengatur kepemilikannya tanpa ada yang bisa menghalangi sedikit pun. Kalau apa yang kita miliki, kita di bawah pengaturan Allah. Tidak bisa kita bebas, lepas dari pengaturan Allah. Tapi kepemilikan Allah adalah kepemilikan yang mutlak, sempurna. Nah, barang siapa yang meyakini selain Allah ada yang mampu, ada yang memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang mutlak, maka dia sebagaimana Allah memiliki sesuatu, maka dia telah syirik dalam masalah keyakinan dan jenisnya syirik besar, dan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian syirik dalam masalah ucapan. Contohnya syirik besar dalam masalah rububiyah yang kaitannya dengan ucapan adalah mengingkari adanya sang pencipta dengan ucapannya. Baik dengan teori evolusi makhluk, tidak ada pencipta karena makhluk itu akan mengalami evolusi, rantainya berputar, kembali lagi, dan seterusnya, tidak ada pencipta, maka ini adalah kekufuran, kekafiran, kesyirikan besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan jenisnya adalah masalah rububiyah. Atau ucapan yang menyatakan menyatunya Allah dengan makhluk, bahwa makhluk itulah Tuhan, Tuhan itulah makhluk, maka inilah kesyirikan besar dalam ucapan, karena dia diucapkan. Adapun dalam masalah perbuatan, misalnya memakai jimat gelang dengan keyakinan bahwa gelang tersebut menyelamatkan dan menentukan nasib pemakainya dengan sendirinya di luar kuasa Allah. Karena memakai jimat gelang itu ada yang tidak sampai syirik besar, ada yang sampai syirik besar. Kalau yang sampai syirik besar, keyakinannya seperti ini. Yaitu gelang itu ialah yang menyelamatkan, bukan Allah. Di luar kekuasaan Allah, itu syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar dalam masalah uluhiyah. Uluhiyah itu bisa diartikan ibadah, bisa diartikan hak Allah untuk disembah. Tergantung tinjauannya. Dua-duanya benar. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, bisa diungkapkan seperti itu, dan bisa juga diungkapkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam haknya untuk diibadahi. Karena memang uluhiyah maknanya ada 2. Baik, syirik besar dalam uluhiyah atau ibadah adalah kalau dalam masalah keyakinan, meyakini ada selain Allah yang berhak untuk ditaati dengan ketaatan yang mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Tanpa ada keterangan pengikat, saya akan taat kepadanya kalau sesuai dengan syariat. Kalau dalam masalah keharaman, maka saya tidak taat kepadanya. Tidak ada kayak gitunya. Ini ketaatan mutlak.
benar salah taat kepadanya. Maupun baik itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka taat dan ikut-ikutan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Inilah ketaatan yang mutlak, mati hidup taat kepadanya. Halal, haram, taat kepadanya. Dan seterusnya. Mutlak sebagaimana seorang hamba taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah. Maka ini berarti ada unsur apa? Menyamakan persis. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Karena taat yang mutlak itu harusnya dipersembahkan kepada Allah saja. Ketika seseorang taat kepada selain Allah, kepada makhluk dengan ketaatan yang mutlak, berarti terpenuhi definisi syirik. Apa tadi? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam kekhususannya, terpenuhi definisi syirik akbar, besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Persis sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam masalah ucapan, misalnya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan. Atau isti'adzah, minta perlindungan. Yang akhirnya ini berdoa, isti'adzah itu berdoa, minta perlindungan kepada, isti'adzah yang ibadah ya, itu berdoa kepada atau minta perlindungan kepada jin atau yang diyakini penunggu pantai selatan misalnya. Baik. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam perbuatan seperti sholat atau sujud menyembah selain Allah, atau ritual menyembelih hewan untuk mengagungkan mayit atau jin, ingat, menyembelih hewan itu ada yang jenis sampai ibadah. Yang bagaimana itu Anda bisa melihat di perinciannya di website kami kajiantauhid.com tentang ibadah menyembelih. Kapan dikatakan sebuah aktivitas menyembelih itu ada unsur ibadahnya, ada ritualnya. Baik. Berikutnya adalah syirik besar dalam masalah nama dan sifat Allah. Dalam masalah keyakinan, meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib, hakiki, atau meyakini ada selain Allah yang menyayangi makhluk sebagaimana kasih sayang Allah, yaitu mampu mengampuni dosa makhluk, memasukkannya ke dalam surga. Yang seperti ini syirik besar dalam masalah al-asma wa sifat. Dalam masalah ucapan, misalnya memberi nama selain Allah dengan nama khusus Allah, disertai meyakini kandungan makna husna yang terkandung di dalamnya. Seperti memberi nama manusia dengan nama Al-Ahad, dengan meyakini dia Maha Esa sebagaimana esanya Allah Ta'ala. Ini syirik besar dalam masalah nama dan sifat Allah. Kalau dalam masalah perbuatan seperti mengagungkan dan menyombongkan diri, menyombongkan diri sebagaimana layaknya Allah, atau mengagungkan dan menyombongkan orang lain, mengagungkan orang lain sebagaimana mengagungkan Allah, serta mengajak orang lain untuk tunduk kepadanya secara mutlak, menggantungkan rasa harap, tawakal, takut kepadanya. Inilah apa? Syirik besar. Ketika mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah, serta mengajak orang lain untuk tunduk kepadanya secara mutlak, menggantungkan rasa harap, tawakal, dan takut kepadanya secara mutlak. Secara totalitas. Maka inilah apa? Syirik besar dalam masalah nama dan sifat Allah. Adapun syirik kecil terakhir pada pertemuan kita pada pagi hari ini, syirik kecil adalah segala yang dilarang dalam syariat. Sedangkan dalam dalil disebut dengan nama syirik dan menjadi sarana mengantarkan kepada kesyirikan besar.
ditinjau dari sisi dengan apa syirik kecil bisa dilakukan, maka terbagi menjadi 3. Ada syirik kecil dalam ucapan, ada syirik kecil dalam keyakinan, ada syirik kecil dalam perbuatan. Syirik kecil dalam ucapan, yaitu contohnya bersumpah dengan nama selain Allah. Asalkan tidak meyakini bahwa nama selain Allah yang diagungkan, nama selain Allah yang disebut dalam sumpahnya tersebut tidak diyakini seagung Allah. Kalau diyakini seagung Allah, maka menjadi syirik besar. Syirik kecil dalam masalah keyakinan, contohnya adalah yaitu pemakaian jimat gelang yang pemakainya meyakini bahwa pencipta sebab hanyalah Allah semata. Namun jimat gelang itu hanya sebagai sebab saja. Walaupun itu sebetulnya sebab palsu. Namun disangka sebagai sebab asli. Sehingga hati pemakainya itu tergantung pada jimat tersebut. Namun tergantungnya tidak sampai totalitas. Maka ini syirik kecil, tidak sampai besar. Lebih lanjut bisa Anda dapatkan keterangan lebih rinci tentang jimat gelang ini di dalam website kami kajiantauhid.com. Adapun syirik kecil dalam perbuatan, maka riya yang sedikit dalam beribadah. Maksudnya sedikit di sini tidak setiap tidak riya yang banyak sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang menampakkan keislaman padahal dia hatinya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Sehingga orang yang seperti ini kalau beribadah terpaksa, setiap ibadahnya riya. Ada maksud dipuji oleh manusia, dinilai baik oleh manusia. Dia pada asalnya tidak mau menyembah Allah. Adapun riya yang sesekali yang dilakukan oleh seorang muslimah, maka ini syirik kecil. Mengapa riya dikatakan syirik kecil? Ya sesuai dengan definisi syirik kecil, karena dalam dalil ada penyebutan nama syirik untuknya dan menjadi sarana mengantarkan kepada syirik besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, dan semoga pertemuan kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan yang memiliki pertanyaan, untuk yang putri bisa ke nomor admin, adapun yang putra bisa langsung chat di Zoom ini. Insyaallah ta'ala jika saya mampu maka saya akan jawab. Wallahu ta'ala alam bishawab.